Oke, halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy dan akhirnya kita tiba di tier list mouse gaming lokal 2024 part 2. Dan kali ini gue mau bahas tier list mouse gaming lokal yang versi flagship. Nah, untuk mouse-mouse yang gue bahas di video ini tuh rata-rata harganya udah 500.000 ke atas dan bahkan ada yang harganya 1 jutaan cuy. Jadi kalau misalnya budget kalian itu kurang dari 500 ribuan, gue saranin kalian itu untuk nonton video yang tier list mouse gaming lokal versi budget dulu. Tapi kalau misalnya kalian bertekad untuk nabung dikit lagi sampai minimal 500 ribuan dan beli mouse yang lebih mantep lagi, video ini buat kalian. Disclaimer dulu, untuk penilaian gua terhadap mouse-mouse di sini itu purely bersifat subjektif, yang artinya semuanya itu opini gua. Jadi kalau misalnya kalian nggak setuju sama tier list ini, ya nggak masalah sama sekali. Karena sekali lagi gue tekenin, mouse gaming itu tuh bersifat sangat preferensial. Jadi mouse gaming yang enak buat gua, belum tentu juga enak di kalian dan sebaliknya. Nah, langsung aja kita masuk ke line up mouse-nya. Di sini yang pertama itu ada Vortex Series Ino X3 Pro, terus ada Vortex Series Ino X2M, terus ada Pressplay Icarus V2 Mini, ada juga Pressplay Iris, ada juga pendatang baru nih ya, Ryunix Kojin MX10, terus di sini ada Rexus Daxa R5, terus ada Fantech Helios 2 Pro S yang mana versi dia yang sebelumnya tuh mantan pemimpin tier list gua tahun lalu cuy. Terus ada juga Fantech Aria 2, ada juga Noir M2, dan ada Noir M2 MG. Ngomongin Noir M2 MG, beberapa bulan yang lalu gue ada sempet janji di Instagram gue kalau misalnya Boom Esports lolos ke VCT Pacific 2025, gue bakalan giveaway salah satu mouse magnesium alloy gue. Dan ternyata Boom Esports lolos ya. Jadi waktu itu gue bikin poll di Instagram gue untuk mouse gaming magnesium alloy mana yang kalian mau gue giveaway. Mau Noir M2 MG atau Vortex Series Ino X2M. Dan ternyata yang menang pollnya itu Noir M2 MG. Jadi gue akan giveaway Noir M2 MG gue ini yang udah di repaint langsung sama RF Paintworks sesuai tema giveaway-nya cuy, yaitu Boom Esports dan VCT Pacific. Ini gokil banget sih repaint-nya, dan kalau misalnya kalian mau tahu cara ikut giveaway-nya, nonton videonya sampai habis. Nah, memang di video ini tuh ada beberapa mouse yang nggak bisa hadir ya. Ada Noir M2 Pro, tapi sebenarnya nggak gitu jadi masalah ya, karena gue bisa jadiin Noir M2 ini sebagai placeholder dia. Sama halnya sama Fantech Aria 2 Pro ya, yang sampai sekarang tuh nggak rilis-rilis gitu, walaupun reviewnya udah berseliweran di mana-mana gitu kan. Tapi nggak apa-apa, bisa di placeholderin sama si Aria 2 ini. Dan ada lagi si Vortex Series Ino X2 4K 8K sama Vortex Series Ino X2 V2. Karena dua mouse itu tuh sayangnya gue belum dapat kesempatan buat megang di tahun ini. Tapi dua mouse itu basically refreshment dari Vortex Series Ino X2 yang rilisnya tuh tahun lalu. Dan di tier list tahun lalu pun gue udah sempat megang dan nyobain dan udah masuk juga ke tier listnya. Jadi untuk penilaian gue terhadap Vortex Series Ino X2 4K 8K sama Ino X2 V2 itu bakalan berdasarkan review temen gue ya, si Barjuan Davis. Karena memang dia itu secara ukuran tangan dan preferensi basically hampir sama gue. Dan kalau misalnya kalian nyari reviewer mouse yang trusted dan skill Valorantnya tuh jauh di atas gua gitu ya, itu gua saranin banget kalian nonton TikToknya dia. Oh iya, sebelum masuk ke tier listnya, ada sedikit perubahan untuk tier list gua. Di sini gua ilangin tier C dan jadiin tier B, tier paling rendah. Karena emang untuk lineup mouse flagship lokal tahun ini tuh nggak ada yang jelek sih. Paling banter tuh cuma mid aja gitu. Which is a good thing ya, karena artinya R&D brand lokal kita tuh jadi semakin bagus gitu kan. Oke, langsung aja kita masuk ke tier listnya ya. Dan di sini untuk mouse pertama yang mau gua bahas itu Ryunix Kojin MX10. Ryunix ini tuh bisa dibilang pendatang baru ya ke skena mouse gaming lokal. Dan kemarin di tier list budget, Ryunix Fujin MX2 tuh bisa masuk tier A sebagai mouse budget pertama mereka. Dan kali ini mereka datang dengan mouse flagship yang cukup gokil sih. Pertama, dia itu true ambidextrous, yang artinya dia side buttonnya ada di kiri kanan. Jadi cocok buat orang kidal sekalipun ya. Dan bisa diatur juga supaya side buttonnya cuma ada di kiri aja atau di kanan aja cuy. Yang kedua, dia switchnya udah hot swap, jadi bisa gonta-ganti switch. Yang ketiga, dia itu polling rate-nya udah up to 8000 Hz. Yang keempat, dia itu jadi mouse lokal dengan polling rate 8000 Hz termurah karena harganya cuma 600 ribuan aja. Ini mouse sebenarnya bisa banget ya langsung masuk ke tier SS. Tapi sayangnya secara build quality Ryunix Kojin MX10 ini not exactly the best sih. Mungkin karena form factornya yang bisa dicopot-copot juga gitu kan. Jadinya masih ada sedikit rattle, masih ngeflex juga, dan coatingnya juga masih coating biasa. Tapi sebagai mouse flagship pertamanya Ryunix, ini tuh udah solid banget sih.
Fiturnya banyak banget dan yang uniknya itu dia bobotnya ada di 80 gram dan dimensinya bisa gua kategorikan sebagai mouse gede cuy. Jadi cocok buat orang yang tangannya gede atau emang suka mouse gede atau orang yang suka mouse berat gitu kan. Jadi gua akan taruh si Ryunix Kojin MX10 ini di tier S. Oke, kita lanjut ke mouse selanjutnya yaitu Noir M2. Noir M2 series in general tuh sebenarnya bagus ya menurut gua. Tapi yang Noir M2 biasa tuh ibaratnya kayak cuma hadir sebagai pelengkap aja gitu. Secara paket pembelian dia pelit. Switchnya juga pakai yang cuma 60 juta klik aja. Dan koneksinya juga cuma dual mode connection doang. Yang bisa dibilang bagus dari mouse ini tuh bener-bener cuma sensornya sama shape-nya yang memang ngemimik Logitech G Pro Superlight ya, tapi versi yang lebih kecilnya. Dan harusnya mouse kayak gini tuh harganya nggak sampai 500.000 gitu, harusnya ya di bawah 500.000. Tapi nyatanya dia sekarang di official store-nya malah harganya 600 ribuan cuy. Jadi itulah kenapa gue nganggap si Noir M2 biasa ini sebagai pelengkap aja dari si Noir M2 series. Karena tuh dia datang basically cuma sebagai alat upselling orang biar beli yang Noir M2 Pro atau yang Noir M2 MG sih. Ya bener-bener nggak worth it sih untuk dibeli di harganya. Jadi gue akan taruh si Noir M2 ini di tier B. Tapi kalau misalnya untuk yang Noir M2 Pro, gue bisa bilang dia itu mouse yang bagus. Karena dia punya shape yang sama, tapi polling rate-nya udah up to 4000 Hz, chipsetnya udah pakai Nordic 52833, dan di paket pembeliannya juga jauh lebih lengkap ya, bahkan dapat glass fit juga cuy. Secara harga juga Noir M2 Pro ini lebih make sense ya, cuman emang sayangnya coatingnya masih pakai coating biasa. Dan untuk koneksinya juga masih cuma dual mode connection aja, jadi gue bakal taruh si Noir M2 Pro ini di tier S. Nah, untuk si Noir M2 MG ini bisa gue nobatkan sebagai mouse terbaik Noir. Yang pertama, secara spek itu dia lebih unggul dari Noir M2 Pro karena polling rate-nya udah up to 8000 Hz dan udah pakai chipset Nordic 52840. Udah gitu materialnya pakai magnesium alloy dan paket pembeliannya juga sama lengkapnya. Gue pribadi juga lebih suka sama si Noir M2 MG ini ketimbang si Vortex series Inno X2M yang sama-sama mouse gaming magnesium alloy lokal gitu kan. Karena si Noir M2 MG ini tuh finishing magnesium alloynya jauh lebih polish gitu daripada si Inno X2M. Jadi feel-nya juga lebih enak gitu di tangan gua. Tapi emang harganya agak nggak ngotak sih. Tapi nggak apa-apa, gua suka banget sama mouse ini, jadi gua akan taruh dia di tier SS. Ngomong-ngomong soal mouse magnesium alloy, kita langsung masuk aja kali ya ke mouse magnesium alloy yang selanjutnya, yaitu Vortex series Inno X2M. Inno X2M ini sama-sama mouse magnesium alloy juga, punya bobot yang jauh lebih enteng dari Noir M2 MG, tapi memang ada beberapa hal yang bikin si Inno X2M ini nggak selevel gitu sama si Noir M2 MG, kalau menurut gua. Yang pertama itu finishing magnesium alloynya yang di ujung-ujungnya itu ya, itu kayak agak tajam gitu. Terus untuk switchnya juga dia masih pakai KLGM8 yang ternyata cukup banyak masalah ya. Untuk chipsetnya juga gue nggak tahu dia pakai chipset apa. Dan secara shape juga dia terlalu cater ke orang tangan medium to small. Jadi ya coverage tangannya tuh lebih kecil dibanding Noir M2 MG yang ukurannya tuh medium. Jadi lebih universal gitu. Tapi terlepas dari semua itu, Vortex series Inno X2M ini tetap jadi mouse yang bagus. Polling rate dia juga udah up to 8000 Hz dan jangan lupa kalau dia itu mouse magnesium alloy. Jadi artinya secara build quality juga jauh lebih bagus ya daripada mouse yang pakai plastik gitu kan. Jadi gue akan taruh si Vortex series Inno X2M ini di tier S. Kita lanjut ke mouse selanjutnya yang merupakan mouse gaming lokal pertama yang pakai sensor PAW3950. Yaitu Vortex series Inno X3 Pro. Gak banyak ya yang perlu gue jelasin soal si Inno X3 Pro ini, terutama karena gue udah jelasin juga kenapa Inno X3 biasa bisa masuk tier SS di tier list mouse lokal budget kemarin. Inno X3 Pro ini mouse yang sama dengan chipset yang lebih mantep ya, Nordic 52840, pakai sensor PAW3950 Max, polling rate up to 8000 Hz juga, bobot yang paling enteng juga dari semua mouse gaming lokal, dan shape-nya yang enak banget sih kalau menurut gue. Jadi gampang banget sih untuk taruh si Vortex series Inno X3 Pro ini di tier SS, terutama karena dia itu adalah mouse gaming lokal dengan chipset Nordic 52840 paling murah sampai sekarang cuy. Gokil sih. Kita lanjut ke mouse lain yang sama-sama udah pakai sensor PAW3950 juga, yaitu Rexus Daxa R5. Sebagai mouse gaming comeback-nya dari Rexus ya, proses R&D mereka tuh cukup oke juga sih. Karena mereka bisa bawa mesin yang bagus dengan polling rate 4K dan chipset Nordic 52833, tapi bisa bawa fitur hot swap switch juga yang implementasinya tuh bagus banget. Selain itu di paket pembeliannya juga dapat 4 macam extra switch, dan secara harga juga masih make sense sih.
di bawah sejuta gitu kan. Cuman memang seperti yang udah gue bilang juga di video review gue gitu kan, untuk sebuah mouse yang harganya 900 ribuan, gue agak expect lebih ya terhadap build quality-nya sama coating dari si Rexus Daxa R5 ini. Tapi mouse ini tetap bagus banget sih. Shape-nya juga cukup universal untuk semua grip, jadi gue bisa taruh dia di tier S. Coba aja build quality-nya di-optimize dan coatingnya dibikin lebih enak dikit gitu. Pasti gampang banget sih masuk tier SS. Oke, kita lanjut ke mouse selanjutnya, yaitu Funtech Helios 2 Pro S. Setahun yang lalu, Funtech Helios 2 series bisa mimpin tier list mouse gaming lokal gua. Ya, karena pada waktu itu saingannya bener-bener nggak ada sih dari brand lokal lain. Tapi tahun ini, jujur aja Funtech Helios 2 Pro S ini tuh banyak banget saingannya. Bahkan ada yang ngelampauin gitu kan secara speknya. Tapi bukan berarti Helios 2 Pro S ini turun kasta ya. Justru karena dia datang dari Funtech as a brand dan gua udah pakai mouse gaming Funtech sejak tahun 2021 gitu kan. Gua bisa bilang dengan percaya diri kalau misalnya kalian nyari mouse gaming yang awet dan tahan lama dan bisa diajak tempur juga gitu kan, invest di mouse Funtech cuy. Dan Helios 2 Pro S ini bukan pengecualian ya. Secara shape dan dimensi, gua rasa dia mouse gaming lokal yang paling bisa dibilang universal untuk gripnya. Secara build quality juga mantep banget dan coatingnya juga enak banget ya. Dan secara spek juga tetap up to date, polling rate up to 8000 Hz dan udah pakai chipset Nordic 52840. Jadi walaupun si Funtech Helios 2 Pro S ini udah bukan jadi raja terakhir dari mouse gaming lokal gitu ya, gue akan tetap taruh dia di tier SS di tier list tahun ini cuy, karena emang mouse ini tuh sebagus itu. Nah, kita lanjut ke saudara dari si Helios ini, yaitu Funtech Aria 2. Semua hal-hal bagus yang ada di Helios 2 itu ada di Aria 2 juga. Build quality mantep, bobot enteng, coating enak, secara longevity juga terjamin ya. Cuman memang khusus untuk si Aria 2 ini, karena dia itu polling rate-nya masih di 1K, tapi harganya tuh agak tinggi gitu kan. Dan secara shape juga dia itu bisa gue bilang agak niche, alias nge-caternya tuh ke golongan orang yang bukan terlalu universal gitu, cuma buat orang-orang yang entah tangannya kecil atau memang pakainya fingertip atau claw grip. Jadinya gue cuma bisa taruh dia di tier S aja. Sedangkan kalau buat yang Aria 2 Pro, karena dia udah 8K polling rate-nya dan udah pakai chipset Nordic 52840 juga, gue bisa nobatin si Funtech Aria 2 Pro sebagai mouse gaming claw grip lokal terbaik di tahun 2024 cuy. Jadi gue bakal taruh si Funtech Aria 2 Pro itu di tier SS. Oke, kita lanjut ke mouse selanjutnya, yaitu Pressplay Icarus V2 Mini. Mouse yang satu ini bisa dibilang refreshment dari Icarus V2 mereka, karena ternyata secara dimensi juga nggak terlalu beda jauh ya. Tapi memang upgrade di switch dan bobotnya yang sekarang jauh lebih enteng. Cuman sayangnya Icarus V2 Mini ini coatingnya masih pakai coating biasa, dan secara shape juga cuma nge-cater ke orang tangan kecil atau yang pakai claw atau fingertip grip. Dan sayangnya juga di tier list ini ada beberapa mouse yang bisa gua kategorikan secara objektif gitu ya, sebagai mouse claw grip yang lebih baik dibanding si Icarus V2 Mini ini. Jadi terpaksa gue harus taruh dia di tier A. Bagus kok, tapi not the best sih sayangnya. Nah, kita lanjut ke mouse selanjutnya, yaitu Pressplay Iris. Mouse yang satu ini cukup mengejutkan ya, karena dia itu jadi satu-satunya mouse gaming lokal flagship yang shape-nya itu ergo cuy. Tapi dia tuh ergonya ergo kalem, jadi buat orang yang udah terbiasa pakai mouse ambi, nggak terlalu harus adaptasi untuk pakai mouse ini. Tapi buat orang yang biasa pakai mouse ergo, pakai mouse ini juga bisa cocok. Build quality-nya juga bagus banget, scroll wheel-nya juga gue suka ya, tactile gitu. Udah gitu dia dimensinya juga masuk ke kategori medium. Jadi menurut gue, Iris ini cukup universal sih untuk semua kalangan orang gitu ya. Dan dia coatingnya juga udah grippy cuy. Dan gue bisa bilang kalau si Pressplay Iris ini jadi mouse personal favorite gue di tahun 2024 ini. Karena memang gue itu dasarnya user mouse ergo dan gue harus terpaksa buat switch ke ambi untuk pekerjaan gue gitu ya, nge-review segini banyaknya mouse ambi gitu kan. Tapi dengan mouse ini gue bisa dengan nyaman ganti-ganti dari mouse ambi ke mouse ergo lagi, ke mouse ambi lagi, ke mouse ergo lagi gitu ya. Karena dia itu nggak terlalu butuh adaptasi gitu. Ibaratnya ya gue bisa ganti-ganti orientasi mouse sesuai mood dan kebutuhan gue gitu. Emang sih dia punya kekurangan di mana koneksinya masih dual mode connection. Tapi gue rela tutup mata buat hal itu ya, karena emang gue suka banget sama mouse ini. Jadi gue bakal taruh si Pressplay Iris ini di tier SS.
Nah, terakhir nih, mouse yang nggak bisa hadir di video ini yaitu Vortex Series Ino X2 yang 4K 8K sama Ino X2 V2. Singkat aja sih, menurut gua untuk yang Ino X2 4K 8K itu udah nggak relevan lagi karena udah banyak mouse 4K dan 8K yang lebih bagus dari dia, dan untuk menjadi mouse gaming claw grip yang worth it dibeli juga udah nggak lagi karena dia udah diganti sama si Ino X3 Pro yang jauh lebih bagus, jauh lebih enak shape-nya gitu ya buat claw grip, at least buat gua gitu kan. Dan overall emang agak ketinggalan zaman aja sih si Ino X2 4K 8K itu. Tapi kalau untuk yang Ino X2 V2, basically dia kan refreshment dari Ino X2 yang tahun lalu gitu kan. Dan untuk refreshment-nya ini cukup oke sih menurut gua karena switch-nya diganti jadi Huano TBS PD, coating-nya juga sekarang lebih grippy gitu kan. Dan overall jadi mouse gaming claw grip di harga 500 ribuan yang solid banget sih. Jadi di sini gua akan taruh si Vortex Series Ino X2 4K 8K di tier B, dan untuk yang Ino X2 V2 itu di tier S. Dan itu dia untuk tier list mouse gaming lokal flagship gua di tahun 2024. Gimana menurut kalian? Setuju apa nggak sama tier list ini? Coba komen di bawah. Sama kayak tier list part 1 kemarin, semua mouse ini gua taruh di tier masing-masing tanpa urutan. Jadi kalau misalnya ada mouse yang di tier SS, artinya ya udah dia di tier SS dengan segala kelebihan dan kekurangan dia. Dan sama juga ya, gue bilang sekali lagi, kalau misalnya kalian mau beli mouse berdasarkan tier list gua ini, tolong research yang lebih dalam lagi, kalau bisa nonton video review dari masing-masing mouse-nya dulu, atau mungkin kalian bisa juga cari reviewer lain selain gua gitu kan, dan cocokin pilihan mouse-nya sama preferensi dan kebutuhan kalian. Untuk tier list ini juga udah gue masukin ke spreadsheet yang kemarin, dan untuk link spreadsheetnya udah gue taruh di deskripsi di bawah. Dan untuk semua link pembelian dari semua mouse yang gue bahas di video ini juga udah gue taruh di deskripsi di bawah. Jadi kalau misalnya kalian ada yang mau beli berdasarkan tier list ini, bisa langsung cek aja. Oh iya, untuk giveaway si Noir M2MG Special Edition Repainted ini, kalau misalnya kalian mau ikutan giveaway-nya, kalian tinggal cek aja di deskripsi di bawah. Di situ gue udah taruh link untuk post Instagram yang isinya instruksi supaya kalian bisa ikutan giveaway-nya. Jadi kalau misalnya mau ikut giveaway-nya, langsung cek aja. Oke, paling segitu aja untuk tier list mouse gaming lokal gua di tahun 2024 ini ya. Kita ketemu lagi di tier list yang baru juga nanti di tahun depan, dan semoga tier list gua di tahun ini bisa bermanfaat buat kalian semua yang sekiranya lagi nyari referensi buat beli mouse gaming gitu kan. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tahu ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya, silahkan kasih tahu ke gua. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gua yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gua yang udah gua taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been by Tommy, and as always, peace out.